Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa pekan ke-13 tahun liturgi A dengan tema Tuhan Yesus memberikan dasar yang kokoh untuk sikap ramah dan murah hati. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi, Kor dari Allegro Coir, tata laksana ibu-ibu, warakauri dan devosan Legio Maria. Umat Allah yang terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita akan dasar yang kokoh dan murah hati. Setiap wajah yang kita jumpai, setiap tamu yang sambut adalah kehadiran Kristus sendiri yang mengetuk pintu hati kita. Mari kita membuka hati dan pikiran untuk menerima sabda Tuhan. Semoga dengan menyambut sesama dalam kasih, kita awali dan kerendahan hati, kita sungguh menyambut Yesus dan Bapa yang mengutusnya. Kita awali perayaan suci ini dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar hati kita layak menjadi mesbahnya. Kita awali dengan nyanyian pembuka, umat dimohon berdiri. Amen.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada pagi ini, kita akan berdoa untuk beberapa saudara-saudari kita yang mohon didoakan. Yang pertama, kita bersyukur bersama Wanita Katolik Republik Indonesia, DPC Santo Franciscus de Sales, mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-102 WKRI. Kita berdoa agar WKRI boleh terus melangkah ke depan, merawat rahim kehidupan demi mewujudkan perempuan dan anak yang terlindungi. Kita juga berdoa bersama Ibu Kartini dan keluarga, mohon penyertaan Tuhan untuk kelancaran dan keberhasilan operasi bypass bagi Bapak Martinus Chandra. Semoga Tuhan memberikan para tim medis yang baik, yang kompeten, sehingga bisa melakukan operasi dengan baik dan Pak Martinus mendapatkan kesehatan kembali. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang. Bersama Sisilia Herawati, kita mendoakan arwah saudari Francisca Lindatan yang dipanggil Tuhan 5 hari yang lalu. Kita juga berdoa untuk arwah Carolus Borromeus Sutrisno yang dipanggil 47 hari yang lalu. Kita juga berdoa untuk arwah Maria Eli Valencia yang dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu. Bersama keluarga besar Ibu Rosalina, kita mendoakan arwah Bapak Rudi Scriver yang dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu. Dan bersama keluarga kita mendoakan Ibu Maria Bernadette Leong Chun Sian yang dipanggil Tuhan 15 tahun yang lalu. Kita juga mendoakan arwah Lukas Pondang Situmorang. Bersama keluarga Darius, kita mendoakan arwah Ibu Francisca Ita dan Bapak W.A. Gunawan. Dan bersama keluarga Bapak Halim Gani, kita mendoakan arwah P.A. Gani, Cecilia Indrawati, Kan Koeng, Neti Gani, Hasanuddin, Suwandi Johan, Joko Wahyono, Max Daniel, dan Ani Gani. Semoga saudara-saudari kita yang telah berpulang, yang kita doakan hari ini, berbahagia, kekal di surga bersama Bapa dan menjadi pendoa bagi kita dan bagi semua orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengar nanti, kita akan diingatkan panggilan kita untuk mengikuti Kristus. Kalau kita mengikuti Kristus secara radikal, artinya kita mesti siap untuk memikul salib. Tetapi tentu salib kita berbeda dengan salib Yesus pada waktu ia harus bersengsara. Kalau boleh saya memberikan beberapa salib yang setiap saat ada pada kita dan mesti kita berani memikulnya. Misalnya, kita mesti berani merepotkan diri demi orang lain. Kadang harus mengalah demi kebaikan bersama. Atau memberi perhatian kepada orang-orang di tengah dunia kita yang banyak cuek, kurang perhatian. Tetapi untuk memanggul salib yang seperti ini, kadang-kadang kita mempunyai banyak alasan untuk menolak. Misalnya, jangan-jangan orang dibantu tapi malah nggak menyambut bantuan kita, lalu kita kecewa. Atau kita sudah berbaik hati, mengorbankan kepentingan diri, repot melayani, tetapi orang malah nggak berterima kasih pada kita. Akibat dari perasaan yang seperti ini, lalu kita tidak mau memanggul salib kita. Kita menghentikan pelayanan kita yang tulus itu karena pikiran dan perasaan kita sendiri. Untuk hal-hal yang seperti ini, mari pada awal perayaan Ekaristi ini
Dengan rendah hati kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi.
kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, seraya terus berjalan mengikuti Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kasih setia
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. bangsa yang terpilih, kaum iman yang rajawi dan bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa dan ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putra dan putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang telah memikul salibnya, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan
upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan secara rohani. Jadi ini tidak memakai tafsir yang standar, yang resmi, tetapi kita membacanya secara rohani. Saya ingin memulainya dengan sebuah cerita. Pada suatu malam, seorang anak kecil menunggu ayahnya pulang dari kerja. Di depan pintu, ayahnya memang selalu sibuk. Waktunya habis untuk bekerja dan juga untuk kegiatan lain. Pergi pagi-pagi, pulang sudah larut malam. Ketika ayahnya pulang, anak itu begitu gembira. Tapi ayahnya masuk dengan wajah yang lelah, yang capek gitu ya. Tapi anak ini memberanikan diri untuk menyapa ayahnya. Ayah, boleh enggak saya bertanya satu hal? Lalu si ayah mengatakan, mau tanya apa? Katanya. Si anak lalu mengatakan, ayah, kalau ayah itu bekerja 1 jam, ayah itu digaji berapa sih? Katanya. Lalu ayahnya menjawab, kamu anak kecil tanya kayak gitu untuk apa? Sambil agak marah, itu bukan urusanmu. Tapi kalau kamu mau tahu ya, ayah itu kalau bekerja 1 jam, upahnya kurang lebih 200.000 katanya. Anak itu lalu tertunduk, lalu dengan suara pelan ia bilang pada ayahnya, ayah boleh enggak saya pinjam 50.000 katanya. Ayahnya menjadi lebih marah lagi, mengira anaknya hanya ingin beli mainan lagi. Maka si ayah mengatakan, nak, kan kamu sudah selalu ayah belikan gadget terbaru dengan games yang kamu suka setiap saat. Anaknya lalu tidak suka dengan jawaban ayahnya, lalu pergi masuk ke kamarnya dan tidur dengan sedih. Tetapi setelah beberapa waktu ayahnya menyadari, kayaknya saya salah kepada anak nih. Lalu dia mengetuk pintu kamar anaknya dan lalu sesudah dibuka, dia duduk di kasur dekat anaknya mengatakan, nak maafkan ayah ya, ini uang 50.000 yang tadi kamu minta. Anaknya tersenyum lebar, bibirnya seluas wajahnya ya tersenyumnya. Lalu dia membuka laci di mejanya dan mengambil celengannya. Lalu membuka celengan itu dan menghitung uangnya. Dan lalu si ayah mengatakan, loh kamu sudah punya uang, kenapa minta sama ayah? Lalu si anak mengatakan, ayah, uang saya tidak cukup, tapi dengan tambahan 50.000 tadi, saya sekarang punya uang 200.000. Bolehkah saya membeli waktu ayah besok 1 jam untuk menemani saya main sepeda, katanya. Rupanya selama ini ayahnya tidak memberi waktu untuk bersama-sama dengan anaknya itu. Sehingga anaknya tadi bertanya 1 jam upahnya berapa, dan dia membeli 1 jam waktu ayahnya untuk bermain. Sang ayah terpaku, air matanya menetes, lalu memeluk anaknya dan mengatakan minta maaf kepada anaknya. Saudara-saudariku, banyak orang tua berpikir supaya anaknya senang dan tenang di rumah, mereka membelikan alat-alat yang terbaru, bahkan yang mahal. Membelikan konsol game terbaru, memberi uang supaya bisa top up skin game. Karena dengan itu anak-anak biasanya tenang, tidak merepotkan, tidak teriak-teriak, tidak ramai. Dan memang rumah menjadi tenang, karena masing-masing asik sendiri dengan gadgetnya, dengan games yang mereka sukai. Tetapi rupanya kesenangan dengan perangkat ini, kesenangan itu ada batasnya, terbatas.
Sesudah baterainya habis atau season game-nya berhenti, rasa sepi bisa tiba-tiba menguasai batin kita. Ternyata kebahagiaan sejati manusia tidak terletak di sana, tetapi terletak kepada relasi yang hangat satu sama lain. Pelukan orang tua, kata-kata lembut orang tua kepada anaknya tidak tergantikan oleh games yang semenarik apapun. Anak-anak mungkin tidak akan mengingat skin game apa yang 5 tahun lalu diberikan oleh ayah ibunya. Tetapi mereka akan selalu ingat pengalaman-pengalaman kebersamaan. Datang ke gereja, duduk di kursi yang sama, setiap kali misa duduknya di situ. Ketika dewasa mereka akan selalu ingat, di bangku itu dulu waktu kecil kita selalu bersama-sama. Atau bahkan saya sering melihat ada keluarga yang pada saat misa yang sama melayani. Ada yang satu jadi prodiakon, lektor, misdinar. Tadi waktu persiapan saya melihat ada Titin di sini. Dan anaknya, saya tanya papahnya kok enggak tugas ya. Pengalaman melayani bersama mungkin akan terkenang sampai waktu yang panjang. Saya juga punya pengalaman yang sama. Ibu saya pagi-pagi setiap hari dia bangun lebih dulu daripada yang lain. Dan dia mulai memasak. Jam 3, setengah 4 sudah sibuk di dapur memasak. Kadang dia membangunkan saya dan mengatakan, kamu nanti ada ulangan ya, masih mau belajar lagi enggak? Kadang saya belajar sambil menemani ibu memasak di dapur. Dan itu saya ingat sampai sekarang. Hal-hal yang seperti ini, keberanian untuk ada bersama akan menjadi kenangan yang kita ingat terus-menerus. Orang mengatakan saat ini, screen time, waktu di depan layar, tidak akan pernah bisa menggantikan heart time. Pertemuan dari hati ke hati. Nah, sesudah renungan yang panjang ini, apa yang bisa kita buat? Saudara-saudariku, saya membawa sebuah benda. Benda ini aneh ini. Mungkin ada yang sudah punya. Namanya Nuki. Halo Nuki. Dia bisa menjawab. Dan dia bisa taat pada saya. Nyalakan lampu malam. Nyalakan lampu malam. Lebih terang lampu malam. Lebih terang lampu malam. Lebih terang lampu malam. Nah, ngikut dia. Matikan lampu malam. Kalau ada orang yang males nyetekin skaklar, biasanya pakai ini. Dan ini bisa untuk TV juga, bisa untuk AC juga. Kita juga bisa bertanya, jam berapa sekarang? Tidak kedengaran ya. Dia bisa menjawab. Tetapi dengan alat ini kita menjadi kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Digantikan oleh sebuah alat yang dingin, yang tidak punya perasaan, yang membuat kita seperti berkomunikasi hanya dengan alat aja. Tetapi kita menjadi kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang serumah kita, bercakap-cakap karena digantikan oleh benda ini. Kita mempunyai kemudahan, tetapi kita mempunyai kehilangan yang sangat besar. Saudara-saudariku, kalau dalam bacaan Injil dikatakan memberi air sejuk sedikit, secangkir saja, tentu tidak bisa diberikan oleh dia. Tetapi yang bisa memberikan adalah orang yang bisa melayani dengan hati. Maka memberi air sejuk itu adalah simbol dari kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan dengan cinta yang besar. Kebaikannya sederhana, tetapi dilakukan dengan cinta yang besar. Paus Fransiskus mengingatkan kita dalam sebuah khotbah. Dia mengatakan begini, dunia saat ini menderita globalisasi ketidakpedulian. Kita semua diundang, diajak untuk melawan arus itu dengan membuat sebuah gerakan yang lain, yaitu globalisasi bela rasa, kepedulian, dan perhatian.
Dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil dikatakan tentang menyambut satu sama lain, memberi perhatian, dan itulah secangkir air sejuk yang bisa kita berikan satu sama lain. Benda ini mungkin mempermudah kita, tetapi air sejuk yang kita berikan, menyambut satu sama lain, memperhatikan satu sama lain, itu akan memberikan makna lebih dalam di dalam hati kita. Mari kita semua hidup dengan keberanian kita, menyambut satu sama lain, memberi waktu kepada keluarga yang cukup dengan hati kita, dan kita akan memberikan makna mendalam di dalam setiap pengalaman hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, barang siapa mengikuti Kristus, ia harus berani meninggalkan banyak hal untuk menemukan segala-galanya di dalam Kristus. Mengangkat salibnya setiap hari, tetapi juga berani mendengarkan suara Allah. Maka mari kita berdoa bersama kepadanya. Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi, memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam perbedaan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi para penderita sakit di sekitar kita, semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan perlindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi kita semua di sini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita makin memahami kehendak Allah untuk taat, setia memanggul salib kita setiap hari demi menemukan hidup sejati bersamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk saudara kami, Bapak Martinus Chandra, yang akan menjalani operasi bypass beberapa hari ke depan. Berilah dia kekuatan dan kesehatan agar menghadapi operasi ini dengan keberanian dan penuh harapan akan kesembuhan. Semoga para dokter dan para perawat yang membantunya
boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Dan bersama para ibu-ibu WKRI DPC Santo Franciscus de Sales, kami bersyukur atas ulang tahun yang ke-102. Semoga karya para anggota WKRI memberikan harapan kepada banyak orang akan kehidupan yang lebih baik bagi para perempuan dan anak-anak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Allah Bapa di surga, segala yang baik datang dari-Mu. Berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan kami menuju kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang penuh kasih, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesungguhan kami untuk mengikuti putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes,
serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan hari ini. Francisca Linda Tan, Carolus Borromeus Sutresno, Maria Eli Valencia, Rudy Schreiber, Maria Bernadette Leong Chun Sian, Lukas Pondang Situmorang, Francisca Ita, W.A. Gunawan, P.A. Gani, Sisilia, Indrawati, Kan Koeng, Neti Gani, Hasanuddin, Suwandi Johan, Joko Wahyono, Max Daniel, dan Ani Gani. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami makin tergerak untuk mencintai sesama, dan kuatkanlah kami untuk memanggul salib kehidupan kami masing-masing, seraya mengikuti Putra-Mu menuju kehidupan abadi yang Kau janjikan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita doakan tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putra-Mu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih Atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu, Santa Maria Bunda Putra-Mu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal ibadat dan misa dalam minggu ini. Hari Senin, tanggal 29 Juni, gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Misa diadakan di gereja pukul 18. Untuk itu, setengah jam sebelum misa kita doakan doa rosario. Dan misa harian pukul 5.30 pagi ditiadakan. Hari Kamis, tanggal 2 Juli, kita diundang untuk mengikuti adorasi Jam Kudus di gereja pukul 18. Hari Jumat, tanggal 3 Juli, kita rayakan misa Jumat pertama di gereja pukul 18. Setengah jam sebelum misa, kita doakan doa Thesaurus. 2. Pelayanan sakramen tobat. Diberikan kesempatan kepada umat untuk mendapatkan pelayanan sakramen tobat setiap hari Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya, tanggal 4 Juli dan 18 Juli, pukul 16 sampai 17.30 di Kapel Santo Aloysius. 3. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pasangan Stefanus Andika Putra Pratama, putra dari Antonius Sugio dan Katarina Rusminarni, dari lingkungan Santa Monica, Paroki Santo Petrus, Sematang Borang, Palembang. Dengan Sisilia Novita Anggreni, putri dari almarhum Yohanes Wagimin dan Priscilla Siswanti, warga lingkungan Santa Angela. Rencana perkawinan tanggal 19 Juli di Gereja Santo Franciscus de Sales. Pasangan Agustinus Jimmy, putra dari almarhum Gabriel Labina Fernandes dan Maria Margareta Koban, dari lingkungan Simon Petrus III, Paroki Santo Alfonsus Rodriguez, Pademangan. Dengan
Felixia Sarah Andika Putri, putri dari almarhum Stefanus Untung Suparno Putra dan almarhumah Gertrudis Sri Wulo Setiowati, warga lingkungan Santa Angela. Rencana perkawinan tanggal 26 Juli di Gereja Santo Franciscus de Sales. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 4. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita di dalam doa pada pagi ini. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan ketulusan hati menjadi bagi kita berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Para misdinar, lektris, pemazmur, Bapak Ibu Prodiakon, petugas tata laksana, juga saudara-saudari yang membantu kita di multimedia, juga semua saudara-saudari kita yang menghias gereja kita dengan sangat indah. Terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Dan hari ini kita kedatangan tamu, kor dari Kor Allegro Katedral. Terima kasih kepada kor dari Katedral. Sering-sering tugas di sini ya. Dan mari kita sekarang mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Senang
Maria adalah sekelompok umat Katolik yang berdevosi kepada Bunda Maria, yang anggotanya disebut legioner atau tentara Maria. Persekutuan doa adalah gerakan pembaharuan ada di gereja, sharing firman Tuhan, dan di mana juga mungkin ada diskusi kelompok, ada komsel dalam suatu komunitas ini. Nah, di dalam persekutuan doa juga 7 malam di gereja San Frades, di aula San Frades. Mari bergabung Bersama kami dalam devosi. Ignite 2, see you there!